Banyak orang berpikir bahwa kuliah itu penting. Karena kuliah itu penting, makanya banyak orang yang bela-belain bayar mahal untuk bisa kuliah. 4 sampai 7 tahun lu kuliah, akhirnya lu wisuda, lu dapat ijazah, ijazah itu lu pakai untuk ngelamar kerja. Nah, dari lu ngelamar kerja, akhirnya lu dapat gaji. Tapi bagaimana kalau yang terjadi justru malah yang sebaliknya? Harusnya lu dapat kerja dan digaji dengan layak, tapi ternyata lu digaji dengan jumlah yang pas-pasan. Lu dapat kerja, tapi lu malah dapat gaji cenderung kurang. Untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup. Akhirnya lu sampai harus gaya lubang tutup lubang. Lu dapat ijazah, lu ngelamar kerja, tapi nggak dapat 3 sampai 5 tahun lu nganggur. 5 sampai 10 tahun lu nganggur. Sorry to say, kalau kondisi seperti itu, lalu apa bedanya tamatan sarjana dengan tamatan SMP? Karena tamatan SMP pun juga banyak yang nganggur. Jadi tamat sarjana banyak yang nganggur, tamat SMP banyak yang nganggur. Tamat sarjana banyak yang dapat kerja tapi kerjaannya gajinya tidak layak. Tamatan SMP pun seperti itu juga. Lalu sekarang pertanyaan gue, apa bedanya? Lalu sekarang pertanyaan gue, apakah kuliah itu penting? Gue tuh kuliah dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi 4 tahun gue kuliah, ya. Nah, selama gue kuliah, dan 1 sampai 2 tahun setelah gue lulus kuliah, gue jadi alumni, gue udah bekerja, gue masih meyakini dan berpikir bahwa ya semua orang harus kuliah, dan kuliah itu memang penting. Jadi setiap kali gue ketemu orang, gue ngobrol sama orang-orang ada yang nanya sama gue tentang jurusan kuliah, tentang kampus yang bagus di mana, ya gue masih bilang dan masih berstatement, masih menyimpulkan bahwa semua orang memang harus kuliah dan kuliah itu penting. Tetapi mindset gue berubah ketika gue masuk di tahun yang ketiga sebagai seorang alumni yang bekerja. Karena gue itu bukan bekerja cuma di satu tempat, cuma di satu bidang, enggak. Tapi gue itu dari awal sudah kerja di beberapa bidang, ya. Gue kerja di bidang A, di bidang B, di bidang C, gue kerja di tempat A, tempat B, tempat C, ya. Lalu di tahun ketiga, gue sebagai seorang alumni yang sudah bekerja, mindset gue mulai berubah. Khususnya ketika gue mulai kenal yang namanya trading dan investing. Tapi gue nggak langsung masuk ke sana dulu, gue mau bahas dulu tentang kuliahnya. Lalu kuliah yang benar itu sebenarnya seharusnya seperti apa? Apakah kuliah itu cuman berbicara tentang orang kuliah, belajar, ya, dapat ijazah, dapat kerja, udah gitu aja? Atau justru ada hal yang harusnya diperbaiki dari pendidikan kita di kuliah? Menurut pengamatan dan analisa gue pribadi, kuliah itu seharusnya fokusnya kepada 3 hal, ya. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada pengembangan soft skill. Yang kedua, pembelajaran yang tidak berfokus pada penilaian. Yang ketiga, magang selama 2 tahun. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, pembelajaran yang berfokus pada pengembangan soft skill. Nah, maksud dari pembelajaran yang berfokus pada pengembangan soft skill itu seperti apa? Jadi misalnya kita lagi ujian nih. Coba kalian cek deh, dan gue bahkan sampai sekarang masih cek, ya. Di kampus-kampus tuh masih banyak ketika lagi ujian. Soalnya tuh seperti ini. 1. Jelaskan pengertian dari. 2. Sebutkan fungsi dari. Lu bayangin, mahasiswa yang nantinya akan menjadi sarjana, yang katanya agent of change gitu, ya. Tapi dilatihnya apa? Diujinya dengan soal apa? Soal ujiannya itu 1, jelaskan pengertian dari. 2, sebutkan fungsi dari. Itu bukan agent of change namanya. Tetapi agent of change itu harusnya dilatih yang namanya pengembangan soft skill. Mahasiswa tuh harus dilatih tentang yang namanya critical thinking, problem solving, communication, collaboration, dan semuanya itu. Dan itulah yang nantinya akan menjadi pengembangan mereka untuk bisa bermultiplikasi ke berbagai bidang sesuai dengan tantangan perkembangan zaman di masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, kalau nggak dilatih yang seperti itu, mahasiswa kita akan mau jadi seperti apa nanti di masa depan? Nah, makanya nggak heran ya, banyak sekali mahasiswa yang menganggur. Dan bahkan gue berstatement tentang menganggur ini bukan tanpa alasan, tanpa data. Kalau kita lihat, ya, dari data yang ada, banyak sekali mahasiswa yang sudah jadi sarjana menganggur. Yang sudah sarjana tetapi tidak dapat pekerjaan selama 3-5 tahun. Dapat pekerjaan tapi gaji tidak layak. Dapat pekerjaan bahkan pekerjaannya level anak SMP. Lalu fungsinya mereka kuliah apa? Ya kan tadi, 1, jelaskan pengertian dari. 2, sebutkan fungsi dari. Itu nggak ada artinya, ya. Kalau gue disuruh bikin soal level mahasiswa, gue akan bikin soal contohnya mungkin seperti ini. Disajikan data tentang angka pernikahan yang turun di Indonesia selama minimal 5 tahun belakangan ini. Lalu soalnya seperti ini. Menurutmu apa penyebabnya angka pernikahan di Indonesia 5 tahun belakangan ini turun? Menurutmu bagaimana solusinya? Menurutmu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar angka pernikahan di Indonesia yang tadinya turun 5 tahun belakangan ini minimal cenderung stabil atau bahkan kalau bisa naik. Nah, dari soal-soal seperti itu, mahasiswa itu akan berpikir. Mahasiswa itu akan mencoba menerima dari berbagai macam informasi, ya, internet, e-modul, e-book, dan semuanya itu, ya.
Mereka akan mengolah dalam pikirannya, mereka akan berlatih untuk yang namanya menganalisa, menyimpulkan, mungkin juga kolaborasi dengan beberapa pihak, sehingga ketemulah bagaimana dia bisa menjawabnya. Jadi bukan jelaskan pengertian dari, sebutkan fungsi dari, itu nggak melatih otak namanya. Itu cuman melatih mahasiswa mindahin apa yang ada di buku ke sebuah kertas ya, atau sebuah Google Form ya, tergantung ujiannya pakai apa. Itu yang namanya pembelajaran berfokuskan pada pengembangan soft skill. Tinggal menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing ya. Lalu yang kedua, pembelajaran tidak berfokus pada penilaian ya, tidak berfokus pada penilaian. Tadi kan ujian tuh, dosen silahkan koreksi, tetapi bukan gini ya, misalkan salah disilang, ya menurut centang, akhirnya ketemu nilai C, yaudah minggu depan kamu remedial. Nggak ada artinya. Penilaian itu ya, menurut gue cukup 1 kali. Itu sebagai penilaian utama. Kalau untuk mau menilai berikut-berikutnya, silahkan digunakan itu sebagai evaluasi, bukan penilaian perbaikan ya. Nanti remedial, nilainya akhirnya dari C jadi B. Nggak bisa kayak gitu. Karena ujung-ujungnya apa sih, nanti mahasiswa ada yang nyontek lah ya kan, bikin contekan ya kan, atau mungkin ngerayu dosennya, atau mungkin sorry to say kasih 1 juta ke dosen akhirnya dibagusin nilainya ya, itu banyak seperti itu. Jadi penilaiannya tidak otentik, dan ketika mahasiswa itu dapat nilai C dalam sebuah materi, nah itu bisa dijadikan oleh dosen sebagai patokan, oh untuk materi ini mahasiswa gue level berpikir sejauh ini, untuk materi ini mahasiswa gue udah bisa berpikir lebih jauh. Jadi itu sebagai catatan ya, sebagai acuan untuk melihat perkembangan mahasiswa itu sebagaimana dari tahun ke tahun. Sehingga ketika dia lulus, akhirnya dosen itu bisa melihat kalau semua hasilnya gitu kan, oh berarti kamu bagusnya sini nih, kamu bagusnya sini. Kamu kalau kerja jangan kerjaan yang seperti ini, jangan bidang yang seperti ini, jangan job desk seperti ini. Karena level berpikir kamu bukan seperti itu, nggak bisa seperti itu, atau belum bisa seperti itu. Jadi pembelajaran itu jangan berfokus pada penilaian, tetapi jadikanlah penilaian itu sebagai acuan, sebagai saran dari dosen kepada mahasiswa untuk dia bekerja itu harusnya di bidang apa. Untuk dia bekerja itu harusnya di pekerjaan-pekerjaan yang job description-nya seperti apa. Nah itu yang kedua tadi, pembelajaran yang tidak berfokus pada penilaian. Yang ketiga, magang selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Ya, kenapa nggak cukup 4-6 bulan? Kalau 4-6 bulan itu biasanya cuma probation ketika dia di dunia kerja nanti. Sedangkan pabrik, perusahaan, kantor, industri, kalian coba tanya, mereka tuh membutuhkan mahasiswa yang fresh graduate, masih umur 22, 23, atau 24 gitu ya, tapi bukan tangan kosong, bukan otak kosong nggak ngerti apa-apa. Mereka fresh graduate, tapi udah punya pengalaman at least 1-2 tahun di dunia kerja. Mereka ketika ditanya tentang VLOOKUP, HLOOKUP, ngerti nggak? Udah ngerti langsung ya. Mereka kita ditanya, coba bikin desain 3D, udah ngerti. Coba bikin ini, udah ngerti. Coba gini, udah ngerti. Coba AI, udah ngerti. Coba ChatGPT analisa nanti bagaimana jawabannya, kesimpulan seperti apa, coba bisa ya. Pabrik, industri, kantor, perusahaan butuhnya seperti itu. Bukan yang ketika lulus diwawancara, wah teorinya bagus nih gitu kan. Yaudah coba kamu sekarang VLOOKUP, HLOOKUP. Gimana ya Pak Excelnya? Oh coba kamu desain 3D. Ini gerakinnya gimana ya Pak? Cara rotasi 3D-nya ya? Itu nggak dibutuhin. Itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh kantor, perusahaan, pabrik maupun industri. Dan jangan harap, ya ini gue tekankan kepada pihak-pihak kampus, jangan harap ketika cara mengajar kita masih seperti itu kepada para mahasiswa. Jelaskan pengertian dari, sebutkan fungsi dari ya, magangnya masih 4-6 bulan. Jangan harap mahasiswa kita ketika lulus dia akhirnya bisa jadi sarjana yang langsung bekerja. Dia bisa jadi sarjana yang langsung punya usaha. Akhirnya apa? Kadang-kadang gitu kan di data kampus biasanya di otak-atik tuh. Mahasiswa yang belum bekerja berapa orang ya, dibilangnya nanti masih mencari pekerjaan. Padahal emang dia nganggur, bos. 3-5 tahun dia nyari-nyari kerja nggak dapat kerja, yang nganggur. Nanti diedit tuh ya kan di datanya. Oh ini 3-5 tahun karena dia masih mencari kerja gitu kan. Jadi bukan nganggur. Ya sama aja lah. Nyari kerja 3-5 tahun nggak dapat kerja sama aja nganggur. Jadi bayangkan kalau kuliah 4 tahun, 4-7 tahun bahkan, tidak ada jaminan bisa dapat kerja. Tidak ada jaminan kalau dapat kerja dapat gaji yang layak. Bahkan malah ujung-ujungnya nganggur. Apakah kuliah itu penting untuk kita di masa kini maupun di masa yang akan datang? Kalau gue diizinkan untuk mengulang waktu ya 7-8 tahun ke belakang, di mana gue itu baru mau daftar kuliah. Lalu gue misalkan dikasih pilihan nih, apakah gue akan kuliah atau tidak akan kuliah? 100% gue akan jawab dengan kemampuan otak gue yang sekarang, kemampuan berpikir gue yang sekarang. 100% gue akan jawab gue tidak akan kuliah. Gue tidak akan kuliah. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena kuliah itu butuh uang ya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini adalah hitung-hitungan selama gue kuliah menggunakan uang yang ada ya. Kalian bisa lihat dari sini. Jadi gue kuliah itu bayarannya per semester 5.200.000 ya. Jadi gue kuliah 8 semester itu 4 tahun. 5.200.000 kali 8 semester. Jadi gue menghabiskan uang kuliah 41.600.000. Itu baru uang kuliahnya tuh. Jadi anggap aja gue menghabiskan total uang 70 juta rupiah ya.
untuk gua kuliah. Jadi ini 70 juta udah semuanya ya, uang makan, uang tugas, uang kuliahnya, dan semua-muanya lah pokoknya 70 juta. Nah kalau gua nggak kuliah, bagaimana gue mengatur uang ini? Nah, gue akan mengatur seperti ini ya. Yang pertama, 15 juta itu akan gue ambil, gue akan pergunakan untuk gue mengikuti short course ya. Jadi semacam pelatihan singkat, durasinya 4-6 bulan. Ya, gue mungkin akan ambil kursus editing. Karena editing ini sangat booming ya. Gue melihat dari tahun 2015 waktu pertama kali gue kuliah sampai bahkan tahun ini itu sangat booming sekali. Orang banyak yang males ngedit tapi karena harus ngedit jadi pakai jasa editor. Short course editing 4-6 bulan akan gue ambil ya dengan dana 15 juta. Gue akan ambil yang bagus di situ. Lalu yang kedua, gue akan ambil 15 juta lagi untuk mengikuti yang namanya kelas trading selama 1 tahun. Gue udah ketemu ada kelas trading yang budgetnya 15 juta 1 tahun ya. Gue akan ikut itu selama 1 tahun dan gue akan belajar getol. Lalu yang ketiga, 30 juta akan gue ambil lagi sebagai modal gue investasi. Tadi gue udah dapat ya dari kelas trading dan investasi itu, gue kan udah ngerti, oh berarti saham ini bagus, kripto ini bagus ya. Nah 30 jutanya akan gue investasikan ke yang bagus tersebut. Supaya apa? Modal gue aman. Supaya bahkan modal gue bukan cuma aman, tapi at least gue dapatkan return 1 tahun tuh 50% minimal. Jadi bayangkan 30 juta 50%, berarti di tahun depan gue udah bisa dapat 45 juta. Itu bersih. Nah lalu dari 70 juta tadi sisa 10 juta. 10 jutanya gue apain? 10 jutanya gue akan pakai untuk modal trading ya, sambil gue latihan. Nah karena modal gue 10 juta, jadi gue akan mengincar profit yang tidak terlalu besar. Gue mungkin ngincar ya udah 1 hari 5% lah. Atau 1 hari 3%. Nah dari sini gue akhirnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari gue, untuk makan ya dengan cukup. Ya makan paling gue sehari cuma butuh 80 ribu ya. Nah jadi ini adalah kalkulasi gue ketika gue memilih untuk tidak kuliah ya. 70 juta ya ketika gue kuliah, dipakai semuanya untuk kuliah lah pokoknya 4 tahun, dimana yang nggak ada jaminan ketika gue lulus kuliah gue langsung kerja ya. Kebetulan puji Tuhan gue langsung kerja waktu itu ya. Tetapi bagaimana kalau gue seperti kebanyakan orang di luar sana, udah kuliah ya 4-7 tahun tapi nganggur sampai bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang nggak dapat kerja? Ada nggak orangnya? Ada, gue ketemu banyak orang seperti itu. Nah jadi ketika gue tidak kuliah, 70 juta tadi akan gue pakai seperti yang tadi gue udah contohkan, kalkulasikan, hitung-hitung. Dengan usia gue yang seharusnya seperti sekarang ini 27 tahun, kalau gue tidak kuliah ya dan gue pakai modal tadi, harusnya gue sudah bisa mencapai kurang lebih 1 miliar di usia gue yang sekarang ini. Tetapi nyatanya sekarang gue nggak dapet segitu ya, gue cuma dapat ratusan juta ya, lumayan juga lah. Tetapi kalau gue disuruh kembali waktu 7-8 tahun yang lalu, gue akan pilih jalur yang tadi gue bilang. Ya memang akan capek ya, ya memang gue akan makan ya udah apa adanya. Mungkin gue makan warteg lebih sering gitu ya, dan tiap hari makan warteg karena budget gue cuma 300 ribu per hari untuk makan. Modal trading tadi profitnya 3%, 5% per hari ya. Dan gue juga bisa ngambil dari freelance editor ya. Gue kan tadi udah ikut short course ya, editor. Akhirnya gue tawarin aja jasa gue sebagai freelance editor ya. Gue ngambil satu video cuman 70 ribu atau 80 ribu. Gue ambil harga di bawah rata-rata lah. Itu price feeding gue pakai ya, supaya banyak orang yang akhirnya pakai jasa gue. Satu hari gue cuman ngedit 3 video, 80 ribu kali 3 video itu udah jadi 240 ribu. 240 ribu, gue makan paling satu hari cuma 80 ribu ya. Jadi gue masih bisa nabung. Jadi banyak lah, gue bisa nabung tipis-tipis ya. Dari modal trading gue juga aman ya, investasi gue juga aman. Jadi itu yang akan gue lakukan ketika gue diizinkan untuk memutar kembali waktu 7-8 tahun yang lalu. Nah di sini kan harus lihat ya bahwa perbandingan ini sama-sama 4 tahun sebenarnya. Kuliah 4 tahun malah bisa lebih gitu ya. Nah, belajar trading dan investing, rata-rata itu sukses selama 4 tahun. Jadi kalau kalian tanya, gue bisa berhasil dalam trading dan investing ini berapa lama? Gue jawab 3-4 tahun. Kalau kalian tanya ke beberapa orang pun, dan kebanyakan orang pun juga sama ya, 3-4 tahun rata-rata. Jadi kalian coba bandingin sekarang. 4 tahun kuliah, tidak ada jaminan ya, bisa dapat kerjaan yang bagus, atau at least bisa dapat kerjaan tapi gajinya minimal pas lah. Dibandingkan dengan lu 4 tahun ya, umurnya sama nih, dari 18 sampai 22 atau 23. Tapi ini udah kelihatan, lu akhirnya bisa berhasil ya. Minimal lu bisa dapat 100 sampai 200 juta. Itu umur 22 loh. Dimana orang kuliah umur 22 ya 0 ATM gitu ya, karena kan belum kerja. Pilih yang mana kira-kira? Tapi begini ya, gue mau bilang begini bukan berarti akhirnya lu semua udah nggak usah kuliah gitu kan, yang kuliah masuk gitu kan, nontonin video gue akhirnya ya udah langsung keluar dari kampus gitu kan, ambil pengunduran diri, langsung belajar trading semua. Ya nggak begitu. Tapi begini, kalau kalian melihat, kalau kalian merasa di kampus kalian mungkin masih sama seperti yang tadi gue bilang ya, misalkan soal ujian 1 jelaskan pengertian dari, 2 sebutkan fungsi dari gitu ya. Ya udah itu terima aja ya, kalian lanjutin kuliah kalian sampai lulus, tapi di samping itu kalian mulai coba yang namanya pelatihan dari tempat-tempat lain ya. Kalian ambil short course ya, yang mungkin kalian modalnya terbatas, tapi ambillah coba ya pelatihan-pelatihan tambahan, workshop tambahan di luar kampus, itu bisa lebih bagus. Lalu kalian buka yang namanya pekerjaan freelance as editor misalkan, atau apapun itulah, pokoknya freelance ya. Atau mungkin kalian nyambi ya, kerja dari sore ke malam ya.
Kalau kalian tanyakan capek nggak bang? Ya akan capek lah. Semua itu capek. Kalau kita mau mengubah kehidupan kita dari awalnya di bawah menjadi di atas, atau minimal di tengah dulu nanti di atas, ya itu capek semua ya. Nggak ada cara instan. Tidak ada cara instan mengubah kehidupan kita 180 derajat dari kehidupan kita yang sekarang ini kita jalani. Semuanya butuh kerja keras. Tapi nggak cukup kerja keras ya. Kerja keras nanti dibarengi dengan kerja cerdas. Nah makanya ini yang selalu gue kritik juga ya kepada pihak-pihak kampus ya. Banyak kampus itu yang tidak mengajarkan, bukan gue bilang semua ya, tapi banyak kampus yang tidak mengajarkan tentang literasi keuangan, tentang investasi. Padahal itu harusnya diajarkan ya. Karena kalau kita cuma kerja, ambil lah misalkan gaji lu sekarang 10 juta. Gaji lu 10 juta per bulan nih. Lu tarik sampai 20 tahun. Itu jadi cuma berapa? Dibandingkan dengan orang yang misalnya gaji cuma 8 juta. Ini kan lebih kecil ya, 8 juta sama 10 juta tadi. 8 juta. Tapi dia ngerti investasi. Itu 10 tahun dia bisa dapat 1 miliar loh. Dibandingkan lu yang 10 juta per bulan, tapi nggak ngerti investasi. Udah lu tabung doang gitu berarti ya. Nggak jadi apa-apa. Bahkan cenderung kurang. Ujung-ujung gak lubang tutup lubang. Karena apa? Kehidupan sekarang itu semakin mahal. Biaya hidup sekarang itu semakin mahal. Kita nggak bisa yang namanya ngandelin cuma gaji doang. Bukannya berarti gue bilang nggak bersyukur, nggak bisa. Itu nggak bisa. Makanya tadi gue bilang harus kerja keras dan kerja cerdas. Dan di kampus tuh nggak diajarin. Literasi keuangan nggak diajarin. Investasi nggak diajarin. Boro-boro tuh diajarin. Critical thinking, problem solving, 10 soft skill aja nggak diajarkan. Apalagi hal yang seperti ini ya. Makanya itu tadi gue bilang, mahasiswa harus melek ya. Orang yang saat ini mau kuliah, lu melek dulu. Tapi bukan berarti gue bilang begini, oh yaudah ayo nggak usah kuliah, trading aja gitu kan. Lu pikirin baik-baik. Kalaupun lu mau kuliah dulu, terus nanti lu kuliah dapat kerja, akhirnya dari uang hasil pekerjaan lu mulai trading investasi, ya silahkan ya. Tapi gue bilang jangan sampai stuck. Jangan sampai stuck cuman di kuliah, dapat ijazah, dapat kerjaan, dapat gaji, udah. Lu nggak belajar namanya investasi, nggak akan bisa. Jadi bayangkan, lebih cuan mana mungkin ya, lebih tepatnya judul konten ini. Lebih cuan mana? Belajar trading 4 tahun ya, akhirnya bisa cuan ratusan juta, atau kuliah 4 tahun tapi tidak ada jaminan untuk dapat kerja, bahkan dapat gaji yang layak. Tapi sekali lagi bukan gue bilang berarti semuanya ya udah nggak usah kuliah gitu ya, udah sepi tuh kampus gitu ya. Semuanya trading, semua investasi gitu kan, semuanya kayak yang tadi gue bilang, hitung-hitungan 70 juta dipakai buat apa gitu ya. Bukan. Pikirkan baik-baik. Kalau lu mau pakai cara gue ya silahkan. Kalau mau pakai cara yang lain silahkan. Tetapi inilah yang gue sharingkan kepada kalian semua. Gue bisa dapat liquid aset sejauh ini di angka ratusan juta, itu bukan jalan yang gampang. Itu bukan jalan yang sebentar. Itu jalan yang lama. Tapi tadi gue sharing minimal 3-4 tahun. Dan gue udah buktikan. Orang-orang lain pun banyak seperti itu. Ada juga yang lebih cepat. 2 tahun trading investasi udah ngerti langsung gacor gitu ya berarti ya. Bukan gacor judi ya. Maksudnya gacor tuh artinya profit dan seterusnya. Dan pesan gue untuk para pemerintah di atas sana, perbaiki kualitas kampus kita. Kualitas itu bukan baca tentang sarana prasarananya gitu, toiletnya dibagusin pakai AC 3 PK gitu ya, buku tuh ibaratnya. Perbaiki kualitas itu bukan tentang sarana prasarana, meskipun itu penting ya, tapi tentang bagaimana mahasiswa itu belajar di dalam sebuah kampus. Dilatih nggak soft skill itu ya, tadi critical thinking, problem solving, communication dan seterusnya. Karena jangan sampai mahasiswa yang lulus fresh graduate sebagai seorang sarjana tapi nggak siap dengan dunia kerja. Tapi nggak siap dengan adaptasi perkembangan dan tantangan zaman di kemudian hari. Kita hanya akan memenuhi negara ini dengan pengangguran. Kita hanya akan memenuhi negara ini dengan orang-orang yang akhirnya karena nganggur nggak bisa makan, ya udah akhirnya berbuat kejahatan. Dan bahkan di Amerika Serikat, gue baru baca ya di beberapa info yang mengatakan bahwa nyolong ya atau berbuat kriminal ya yang merugikan di bawah 10 juta itu dianggap nggak apa-apa gitu. Jadi nanti Indonesia seperti apa? Khawatir malah nanti ke arah sana juga lagi. Akhirnya apa? Ya ini negara nggak safety jadinya. Nah makanya perbaiki kualitas kampus. Bahkan dimulai juga dari sekolah sebenarnya. Sekolah jangan lagi, kampus jangan lagi, patokannya ke buku. Mungkin dosen akan bilang ke gue seperti ini. Loh mas kalau misalkan kita nggak patokan buku lalu bagaimana? Loh mas kalau kita nggak patok kepada nilai bagaimana? Nah sekarang gue tanya begini. Kalau orang ya mahasiswa belajar 4 tahun cuman buat penuhin apa-apa yang ada di buku ya. Kompetensi yang di buku. Terus bagaimana dengan magang 2 tahun? Lu bayangin, magang 2 tahun itu udah bisa mencakup semua kompetensi dasar yang harusnya lu ajarin lo sebagai dosen. Dosen harus ngajarin misalkan 25 kompetensi dasar sampai mahasiswa itu lulus selama 4 tahun ya. Tetapi ketika dia magang 2 tahun, 25 kompetensi dasar itu udah mencakup semuanya ketika dia magang selama 2 tahun. Jadi mendingan mana? Bukan berarti gue bilang juga akhirnya buku nggak kepake, bukan ya. Tapi sesuaikan pembelajaran itu bagaimana di kampus. Jangan apa-apa berpatokan pada buku. Jangan apa-apa berpatokan pada kompetensi dasar. Bukan, tapi lihat sekarang arah dunia ini kemana. Sekarang arah tantangan zaman ini kemana. Apa yang dibutuhkan mahasiswa. Mahasiswa itu harus dilatih dalam hal apa. Mahasiswa itu harus punya apa. Mahasiswa itu pemikiran harus seperti apa ya. Dan ujung-ujungnya apa? Kita menciptakan
atau melatih mahasiswa untuk memiliki yang namanya growth mindset. Gue nggak perlu jelasin lagi lah growth mindset itu seperti apa, karena udah banyak ya di beberapa sumber di internet, kalian bisa baca-baca aja udah. Itulah yang harusnya kita tekankan sebagai seorang pengajar ya, dosen maupun guru, kepada anak-anak didik kita. Kalau arahnya nggak akan ke sana, sorry to say, gue bilang yang nggak ada artinya. Mendingan belajar trading 4 tahun dulu lebih cuan ya. Karena kan ujung-ujungnya apa? Orang kerja dapat cuan kan? Lah apa bedanya dengan belajar trading 4 tahun akhirnya cuan lebih gede? Inilah yang seharusnya menjadi bahan pemikiran kita, evaluasi kita secara mendalam sebagai mahasiswa maupun sebagai pengajar maupun sebagai pemerintah. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Kita harus betul-betul pikirkan arahnya ini mau seperti apa, kebijakan ini mau seperti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Jangan seperti air mengalir, itu paling gampang, ke kiri, ke kanan. Dan mudah-mudahan kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang.